masak ikan yang udah di presto sesuai dengan hasil visum yang tertemu bawang merah, bawang putih, tikus, Romawi dari 2022 kali IKF tanggal 14 Juli 2020 oleh majelis hakim pada waktu pembuktian unsur dengan peraja dan maupun unsur dengan bencana terlebih dahulu tomat merah, tomat pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan negara kebijakan dalam pembahasan nota pembelaan ini. Maka nota pembelaan ini demikian patut juga ditetap bangsa. Untuk kelima, yaitu menerimakan akan saksi menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta juga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bandeng yang sudah di presto jadi beku teman-teman, beku tuh. disampaikan pada saksi Riki Rizal Wibowo, yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofrian Sayoso Huta Barat itu kurang ajar dan tidak belum dikasih memegang peran hatinya dan mengatakan tidak ada gunanya peran tangkap kalau keluarga terdakwa diberikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk melaksanakan tugas untuk melancarkan tujuan terdakwa yaitu kematian Nofrian Sayoso Huta Barat. Bahwa untuk lebih dan meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenario-nya dalam mengatakan lokasinya di Magelang, saksi Putri Candrawati dilecehkan dan korban Nofrian Sayoso Huta Barat. Lalu saksi Putri Candrawati berteriak, "Kamu respon, korban Nofrian Sayoso Huta Barat karena ketahuan menembak. Kamu lalu menembak balik dan korban Nofrian Sayoso Huta Barat meninggal." Bahwa terdakwa tidak mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard karena saksi Richard masih ada 7 amunisi. Maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full. Bahwa tidak berapa lama dari sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Candrawati ke Duren 346, kemudian terdakwa sampai Duren dan memerintahkan saksi pos Maruf untuk mencari saksi Rizal Wibowo untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nofrian Sayoso Huta Barat. Bahwa selanjutnya korban terdakwa merencanakan dengan cara memberitahu Putri Candrawati bahwa lokasinya di Magelang dan jika pencarian sampaikan mau isolasi mandiri. Bahwa Putri Candrawati masih sempat membahas mengenai sarung-sarung dan musik-musik kepada terdakwa. Bagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer. Bahwa selanjutnya Putri meminta saksi Gaben untuk memanggil saksi Rizal Wibowo putih. Kemudian saksi meminta kepada Putri Candrawati agar menghubungi terdakwa supaya korban tidak dia dibully dalam rumah tangga ibu. Bahwa
dari rekaman hasil CCTV di rumah Tangguh di mana saksi Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa. Dan terdakwa kemudian memberitahu bagaimana rencana pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak menembak antara Richard Eliezer dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kasih tomat, kecap, tomat. Pada saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 agar jika korban melawan, saksi membantu mengamankannya. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Kuat Maruf untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalam hal ini saksi Kuat Maruf sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. 3. Bahwa terdapat perbuatan pembunuhan yang kemudian dari saksi Ricky Rizal Wibowo menggunakan senjata api naik dan senjata panjang sepeda yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat melawan maka melakukan penembakan. Akan diketahui saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan tidak meminta untuk melakukan itu. Selanjutnya saat Hancur. Matiin. Saksi membantu mengamankannya bahwa terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalam hal ini saksi Ricky Rizal sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. Bahwa saksi Richard Eliezer kemudian satu kotak peluru kepada saksi Richard, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard mengambil senjata HS milik korban Nofriansah yang berada di dalam Lexus LM nomor polisi B1MH untuk diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk, kemudian terdakwa memegang leher Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan menyuruh berlutut, lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua, dan saksi Richard menembak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalam hal ini saksi Richard Eliezer sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu, meskipun saksi tahu bahwa perbuatan itu salah tetapi ia tetap melakukan juga. Menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa hal-hal sebagai berikut: tidak menjabarkan secara jelas apa peran dan tindakan atau kualifikasi penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa pada unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Kata bersama-sama yang dipilih jaksa penuntut umum tentunya dapat menimbulkan kerancuan yang signifikan berkaitan dengan kualifikasi peran turut serta melakukan atau manipulator. Para ahli menjelaskan pengertian manipulator. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Menimbang bahwa terhadap uraian penasihat hukum tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa orang yang menyuruh melakukan dan plagier adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu sendiri digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung manus magistral auctor siccus dan pembuat tidak langsung manus nominal auctor intellectualis. Menimbang bahwa orang yang turut serta plagier menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
bahwa orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan satu tindak pidana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada di dalam sikap batin mereka terhadap tindakan pidana maupun terhadap peserta lain. Namun demikian, dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang oleh satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya satu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan titik tolak pembahasan tentang dalil neming ini, maka segala hal yang berkaitan dengan peran terdakwa telah majelis hakim berikan pertimbangan yang cukup, yakni pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan ini, sehingga menurut majelis hakim telah dapat disimpulkan peran dari masing-masing peserta. Menimbang bahwa dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan peran terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke satu primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya, karena dakwaan penuntut umum merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidiaritas, dan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua. Pertama, primer, pasal 49, junto pasal 43, junto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP